berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kesehatan dan berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara saat ini. Dan kami tentu berharap hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan selalu menyertai dan memberkatinya. Sebelum kita bersama-sama akan memulai dan mengawali tugas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan dan juga memohon berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, segala puji dan syukur hanya kami panjatkan kehadirat Tuhan. Pada pagi hari ini, hari yang penuh dengan sukacita, karena kami boleh bangun dari tempat tidur dengan kesegaran dan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan berkati sehingga firman ini menjadi kekuatan iman. Firman ini dapat menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibacakan dari Efesus pasal 2, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya ulangi sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tema firman Tuhan pagi ini saya beri judul Berjalan dalam panggilan Tuhan. Berjalan dalam panggilan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mendengar kata panggilan, banyak yang bertanya, apa sih itu panggilan? Apakah betul ada panggilan untuk saya?
panggilan adalah rancangan Tuhan bagi hidup kita. Ini pengertian panggilan secara Kristen dalam konteks kekristenan. Rancangan Tuhan bagi hidup kita yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam panggilan tersebut. Kadang ada orang yang menyalahartikan tentang panggilan. Kalau bicara panggilan di tengah-tengah kehidupan kekristenan, orang mengatakan ini adalah sebuah profesi, sebuah pekerjaan, sebuah tugas yang berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Misalnya menjadi pendeta, menjadi pastor, menjadi penginjil, atau tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kehidupan kerohanian. Itu panggilan. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua ini dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Semua orang dipanggil untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya orang-orang tertentu. Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan kita memahami apa arti panggilan yang sebenarnya, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kita harus ada hubungan yang baik, ada komunikasi yang baik dengan Tuhan melalui sebuah pergumulan, melalui doa yang setiap saat kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena apa? Dengan berdoa kita bisa mengetahui kehendak Tuhan. Apa sih rencana Tuhan untuk saya? Dengan berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan, kita bisa belajar apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita semuanya. Dan ketika komunikasi perjumpaan dengan Tuhan yang dilakukan dengan baik, ini akan menjadikan seseorang sadar akan keadaannya, sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan kita pun menjadi sadar juga, muncul sebuah kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadi sadar juga, apa itu panggilan? Apa yang ada dalam diri kita? Tuhan memanggil saya untuk apa? Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, memang ada beberapa tanggapan, ada beberapa respon ketika seseorang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan di tengah-tengah dunia ini. Mungkin orang itu akan mengatakan, ini aku Tuhan, aku tidak mau. Mungkin respon yang pertama begitu. Ini aku Tuhan tapi aku tidak mau deh. Yang kedua mungkin kita akan katakan, ini aku Tuhan, tapi utuslah orang lain dulu, jangan saya. Dan jawaban yang ketiga mungkin kita akan katakan, seorang akan katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi ada yang secara sadar atau tidak menolak panggilan Tuhan. Karena apa? Mengikuti arus dunia yang keadaannya seperti saat ini. Ada juga mungkin orang yang
merespon panggilan Tuhan dengan memberi persembahan yang besar dan mengatakan sudah cukup, sudah merespon panggilan Tuhan. Lalu menjawab, orang lain, jangan saya, karena saya sudah mempersembahkan yang besar. Tetapi juga ada orang yang merespon panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Melayani Tuhan tidak hanya di gereja, tetapi dimanapun dia berada, karena dia sadar ada panggilan dari Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Maka dimanapun berada akan menunjukkan kepada semua orang, saya dipanggil Tuhan untuk berbuat yang baik dan benar. Baik di lingkungan kantor, di rumah, di gereja. Bagaimana kita belajar, kita melakukan agar apa? Agar nama Tuhan dimuliakan. Pertanyaannya sekarang, ketika kita berjalan bersama panggilan Tuhan, apa respon kita? Ketika Tuhan memanggil kita, apa respon kita? Apa tanggapan kita? Di dalam Injil Yohanes pasalnya 15 ayat 16 di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Semua profesi atau pekerjaan di dunia ini adalah panggilan Tuhan yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Satu contoh, seorang dipanggil Tuhan mungkin menjadi karyawan di sebuah perusahaan, menjadi seorang pendidik atau guru, menjadi petani, menjadi buruh, atau mungkin juga saudara dan mempunyai tugas tanggung jawab sebagai asisten rumah tangga. Semua ini harus kita lakukan, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dengan demikian saudara, ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, maka akan menjadi berkat bagi sesama kita yang melihat, yang berjumpa, yang ada di sekeliling kita. Dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan adalah kasih karunia yang besar. Sebagaimana Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Panggilan Tuhan kepada kita bukan masalah kita siap atau tidak, tetapi ini berhubungan dengan kemauan kita. Kita mau taat, mau mendengar panggilan Tuhan atau tidak. Setiap orang memang akan memiliki berbagai macam alasan untuk ikut menolak panggilannya. Keinginan seseorang untuk menjadi cepat berhasil, cepat kaya. Ini tantangan untuk kita semuanya. Orang katakan, saya kurang waktu, saya tidak ada waktu. Sehingga sering menjadikan seseorang tidak mendengar panggilan dari Tuhan. Padahal ketika Tuhan memanggil kita semuanya,
Dia akan melihat kemauan dan kesungguhan hati kita dalam respon panggilan Tuhan. Ketika kita menjawab ya atas panggilannya, maka Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan kita untuk menjalankan panggilannya. Oleh karena itu saudara, mari kita berjalan bersama dalam panggilannya dan terus menjadi berkat, sehingga banyak jiwa, banyak orang yang datang kepadanya karena kita melakukan tugas panggilan itu dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab. Dan barang siapa yang setia sampai akhir, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita ketika kita merespon panggilan Tuhan dengan baik. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik juga untuk kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami diingatkan. Tuhan setiap saat memanggil kami semua untuk ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan. Kami dipilih Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami, agar nama Tuhan dimuliakan. Dan siapa yang melihat kami sebagai kitab yang terbuka, akan melihat di dalam diri kami ini ada Tuhan Yesus. Pakailah Tuhan kami semuanya menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan, untuk setiap kegiatan kami hari ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga kami boleh berkarya. Kami tetap berjalan di dalam panggilan Tuhan. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan memakai kami, semuanya akan menjadi indah, semuanya akan menjadi baik adanya. Mohon berkat Tuhan untuk setiap keluarga kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati, baik keluarga kami yang dekat maupun yang jauh. Terlebih untuk anak-anak kami Tuhan, yang saat ini sedang mendaftar mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Sebagai orang tua kami siap Tuhan pakai untuk mendidik dan mengarahkan anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.